إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Ayuhal musahidun al-kiram, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami dari Arfa Production mengadakan sebuah kegiatan tayangan atau program acara, yaitu Ya Hamilal Quran, wahai pembawa Al-Quran. Satu kegiatan yaitu kita mendatangkan ke studio ataupun kita mengunjungi para hafid dan hafidho Al-Quran maupun para qori dan qari'ah Al-Quran yang ada di sekitar Temanggung, yaitu tentunya dengan sebuah tujuan memberikan motivasi kepada mereka yang mulai ataupun mereka calon-calon penghafal Al-Quran agar mereka selalu semangat, kemudian juga mereka istiqomah untuk belajar dan juga menghafal Al-Quran. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang yaumul qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membaca. Dan tentunya lebih dari sekedar membaca adalah dengan kita mempelajari, dengan kita menghafal, kemudian juga kita mengamalkannya. Bahkan tidak hanya itu, Rasulullah SAW dalam sabdanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua, di mana anaknya itu adalah seorang penghafal Al-Quran. Nah, itu untuk kedua orang tua hanya sebagai side effect atau efek samping. Nah, untuk seorang anak atau seseorang yang menghafalkan Al-Quran itu sendiri pasti akan mendapatkan keistimewaan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, kali ini saya sudah berada di sebuah kampung, yaitu Kampung Brojolan Barat yang ada di Temanggung 1. Dan hari ini kita akan menemui seorang pelajar, seorang anak, yaitu pelajar SD, dan dia sudah mulai menghafalkan Al-Quran. Nah, bagaimana kita akan mengenal profil hari ini lebih lanjut? Mari bisa ikutin saya untuk menemui anak tersebut. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. Baik sahabat, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, untuk hari ini kita punya profil calon penghafal Al-Quran, yaitu seorang pelajar SD. Dan tentunya kita akan mengenal
lebih dalam, lebih lanjut kita akan berbincang-bincang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah baik. Baik, untuk kali ini adik ini coba berkenalan pada para pemirsa, pada sahabat sekalian. Namanya siapa, kemudian rumahnya di mana, kemudian sekolahnya di mana, begitu. Silakan. Nama saya Arfa Iken Asani. Alamat saya di Perum Dia Sakinah Temanggung. Sekolah saya di SD Muhammadiyah Temanggung. Baik. Kemudian untuk apa namanya? Tempat ini di tempatnya siapa, Mas Arfa? Ini di tempat kakek saya. Oh, di tempat kakaknya ya. Iya. Jadi juga sering menghafalkan di tempat ini juga. Iya, kadang-kadang. Jadi tempatnya lebih asri, lebih sejuk gitu ya untuk menghafalkan Al-Quran gitu ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya Mas Arfa ini mulai mencoba untuk belajar atau menghafalkan Al-Quran sejak kapan? Kita ingin tahu lebih lanjut. Sejak TK di TK apa Al-Azhar Temanggung. Oh gitu ya, jadi sejak TK sudah mulai belajar Al-Quran, kemudian mencoba menghafalkannya gitu. Iya. Padahal untuk anak TK waktu itu kan belum bisa membaca Al-Quran ya kan? Ya, Nah terus gimana caranya? Kok belum bisa membaca sudah cukup menghafal begitu? Caranya gimana? kita menghafalkan dari satu surat nantinya akan teringat menjadi yang lain. Ya maksudnya di sekolahan di TK itu gurunya bagaimana caranya, ustadz-ustadzanya biar anak-anak itu pada bisa menghafal padahal kan mereka belum bisa membaca. Apakah ustadz dan ustadzahnya mengucapkan kemudian anak-anak menirukan begitu? Iya. Jadi meskipun anak-anak itu belum bisa membaca Al-Quran ketika TK, tetapi ketika ustadz mereka kemudian mengucapkan dan semua menirukan, lama-lama akan bisa dihafalkan dan ditirukan oleh anak-anak begitu ya. Iya, betul. Nah untuk saat ini Mas Arfa kan sudah kelas berapa ini? Kelas 6. Kelas 6 ya. Untuk sampai kelas 6 ini sudah berapa juz yang dihafalkan? Sudah dapat berapa juz? Saya baru dapat 3 juz tapi teman-teman saya sudah 6 juz ada. Oh begitu ya. Iya. Jadi ada yang sudah dapat 3 juz, ada yang 4 juz, 5 juz, ada yang sudah 6 juz gitu ya. Iya. Padahal kalau di sekolah, di tempatnya Mas Arfa sekolah itu, apa fokus menghafal terus tiap hari atau pelajaran umum juga masih banyak di sana? Iya, pelajaran umum juga masih banyak tetapi untuk tahfidnya di sela-sela pelajaran. Oh gitu ya. Iya. Jadi ini porsinya masih 50 pemirsa ya. Jadi tidak fokus hafalan terus menerus, tapi di sela-sela pelajaran umum kemudian dimasukkan juga hafalan Al-Quran. Jadi kalau kita bisa melihat ini meskipun hanya baru 50%, ternyata juga sudah banyak yang sudah mencapai target atau melampaui target yang sudah ditentukan oleh sekolahan. Ini artinya bahwa memang dengan menghafal Al-Quran itu, kalau dengan sungguh-sungguh insya Allah, meskipun harus dilalui dengan sabar, itu lama-kelamaan juga anak akan hafal sendiri. Sebagai bukti, ternyata sudah banyak yang hafal 3 juz, 4 juz, 5 juz, bahkan juga ada yang sudah 6 juz. Nah, kemudian untuk menghafal Al-Quran itu sendiri, Mas Arfa 3 juz itu apakah juz 1, juz 2, juz 3, atau mungkin juz 30, 29, 28 begitu? Bagaimana? Iya, saya kalau dihafalkannya di sekolah dari yang paling belakang dulu, mulai juz 30, 29, 28, 27, terus baru ke depan juz 1, 2 dan seterusnya. Oh begitu ya. Jadi mungkin dilihat dari ayat-ayat yang mudah dulu untuk dihafalkan. Dari juz 30, 29, 28, 27 baru juz 1 gitu ya. Ya. Itu karena di juz 30 itu ayatnya kan pendek-pendek juga masih mudah untuk dihafalkan. Kemudian juz 29 juga masih agak mudah. Juz 28 juga masih agak mudah. Kemudian juz 27, nah baru setelah 27 selesai itu dari juz 1, 2, 3 dan seterusnya. Biasanya program-program ataupun sistem untuk hafalan Al-Quran itu kebanyakan juga seperti itu. Nah kemudian kalau surat-surat yang ada pada juz-juz itu sendiri juga Mas Arfa hafal ya? Iya. Jadi juz 28 itu suratnya apa saja,
juz 29 itu apa saja gitu hafal? Iya. Coba sekarang disebutkan untuk juz 28 itu suratnya apa saja dari depan ke belakang. Al-Mujadalah, Al-Hasr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Tolak, dan At-Tahrim. Baik. Kemudian untuk juz 29-nya. Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, An-Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Qiyamah, Al-Insan, dan Al-Mursalat. Alhamdulillah hafal semua ya. Iya. Nah, jadi kemudian kalau ketika pas ujian ataupun menghafalkan itu kan sistemnya bukan sebuah pertanyaan, misalnya ditanyakan ayat ini kemudian dilanjutkan, kemudian diganti lagi dengan ayat yang lain kemudian dilanjutkan, sistemnya nggak seperti itu ya. Iya, bukan. Jadi misalnya juz 28 dari awal sampai akhir selesai, kemudian lanjut juz 29, kemudian habis itu lanjut juz 30 begitu ya. Iya. Nah itu artinya kan harus hafal antara satu surat dengan surat berikutnya. Jadi setelah surat Al-Mulk itu surat apa gitu ya. Nah itu untuk bisa menghafalkan itu bagaimana biar selalu ingat setelah Al-Mulk itu surah apa? Al-Qalam, Nah, setelah Al-Mulk, Al-Qalam, setelah Al-Qalam apa? Al-Haqqah. Al-Haqqah ya. Jadi biar selalu ingat itu caranya gimana? Kalau saya caranya dengan menghafalkan satu surat, nantinya surat yang lain akan hafal sendiri. Oh begitu. Jadi Iya. satu surat itu dihafalkan ayatnya dari pertama sampai terakhir. Kalau sudah nanti di surat berikutnya otomatis akan nyantel di sini ya. Iya. Setelah Al-Mulk berarti Al-Qalam. Setelah Al-Qalam kemudian Al-Haqqah gitu ya. Iya. Baik. Nah sekarang coba ini kita sedikit murojaah. Coba sekarang kami ingin mendengarkan bacaan tartilnya surah Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khashafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna alaina bayana. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa wujuhu yawma idin basirah. Tadunnu ayyuf ala bika fakirah. Kalla idza balagatit taraqi wa kilaman raq wa dhanna annahul firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq.
fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula ayahsabul insanu an yudraka sudah alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fasawwa faja'ala minhu zawjayni dzakara wal unsa alaysa dalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa lancar bacaan tartilnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan coba bacakan satu ayat dan itu terletak pada surah apa? Nanti tolong disebutkan. Kemudian akan saya coba di juz 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Itu satu ayat dalam surah apa? As-Saff. As-Saff itu di juz keberapa? Juz 28. 28. Coba tolong dibacakan dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Alhamdulillah. Kemudian saya akan coba bacakan satu ayat lagi. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini satu ayat dalam surah apa? Al-Jumu'ah. Di juz berapa? Juz 28. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bacakan satu ayat dan ayat ini berada di akhir surah. Jadi nanti tolong dilanjutkan ke surah berikutnya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukatsibin wattu law tudkhinu faydkhinun wala tuti' kulla khallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dalika zanim an kana damalin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal ghurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun fa asbahat kasorim fatanadaw musbihin an yaqdu ala harsikum in kuntum sarimin fantalaku wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha yawma alaikum miskin wa ghadaw ala hardin qadirin falamma ra'awhu qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun qala awsatukum alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana inna rabbina kunna dhalimin fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun kadzalikal adab wala adabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ya cukup. Oh iya, kalau nggak salah Mas Arfa ini di samping juga belajar tahfidz, juga belajar seni tilawatil Quran, betul ya? Iya. Belajar di mana, dengan siapa? Belajar di kantor Debak dengan Ustadz Kumaidi. Baik, coba sekarang tolong dipraktekkan. Silakan, mau membaca surah apa? Al-Hasr. Al-Hasr. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malik al-malik al-quddus al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun.
Subhanallahi amma yusrikun. Shadaqallahul azim. Pemirsa, alhamdulillah tadi kita mendengarkan bacaan Mas Arfa dengan seni tilawatil Quran. Jadi di samping dia ini juga belajar untuk menghafal Al-Quran, juga belajar membaca Al-Quran dengan seni tilawatil Quran. Semoga semakin lama bisa meningkatkan bacaannya. Bacaannya, suaranya bisa semakin bagus, kemudian tajwidnya, makhrajnya juga semakin benar. Jadi semakin lama harus semakin giat belajar dan juga untuk bisa meningkatkan prestasinya. Dan ngomong-ngomong, Mas Arfa ini juga pernah ikut semacam kompetisi ataupun perlombaan begitu? Iya. Pernah? Apa saja itu? MAPSI tingkat kecamatan mendapat juara harapan. Itu untuk tilawah. Iya, kemudian FASI tingkat kecamatan mendapat juara 2. pasti Festival Anak Soleh ya. Iya. Terus ada lagi? MTQ umum tingkat kabupaten mendapat juara harapan dan STQ tingkat kabupaten mendapat juara harapan juga. Untuk STQ cabang apa itu? Cabang tilawah dan tahfidz. Itu tingkat kabupaten ya. Iya. Ya, semoga apa yang sudah Mas Arfa usahakan, sudah belajar, kemudian juga sudah tahfidz, kemudian juga sudah mengikuti perlombaan-perlombaan ini bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan prestasi yang ada. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir untuk Mas Arfa. Kendala-kendala yang ada dalam proses menghafalkan Al-Quran itu seperti apa? Jika tidak disuruh menghafal dengan orang tua dan guru, maka tidak menghafal saya. Begitu. Jadi masih harus menunggu disuruh orang tua dan guru ya. Iya. Jadi itu istilahnya malas gitu ya. Iya. Nah, itu rasa malas itu harus sedikit demi sedikit dibuang dan dengan kesadaran sendiri untuk bisa meningkatkan semangat biar selalu ingat hafalannya, harus diperbanyak murojaahnya ya. Iya. Kemudian kalau sukanya bagaimana? Senangnya? Senangnya jika sudah wisuda dan membuat orang tua terharu. Jadi kalau waktu wisuda juz 30, juz 29, 28 itu merasa puas, merasa senang ya, karena targetnya sudah dilampaui dan membuat orang tua itu merasa senang, terharu begitu ya. Iya. Kemudian dari guru juga pernah mungkin dikasih bonus gitu ya kalau anak-anak pada selesai targetnya ya. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu artinya orang tua dan guru juga merasa bahagia, merasa senang. Mereka sangat mensupport anak didik dan juga anak mereka untuk bisa terus semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Baik, terima kasih Mas Arfa. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Mas Arfa juga termotivasi, tambah semangat dan istiqomah dalam belajar dan juga menghafalkan Al-Quran. Habis ini kelas 6 semoga nanti juga bisa masuk di pondok. Kalau sudah masuk di pondok artinya sudah fokus juga, tahfidnya fokus, kemudian juga dibantu dengan belajar Al-Quran, belajar bahasa Arabnya lebih bagus, nanti akan dipermudah dalam proses menghafalkan Al-Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat, demikian tadi perbincangan kita dengan Mas Arfa, seorang pelajar SD yang sudah mulai menghafalkan Al-Quran. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di edisi berikutnya, tentunya di program Ya Hamilal Quran, wahai pembawa Al-Quran. Kita akan berkunjung ataupun kita akan mengundang hafidh, hafidhah, qari, qari'ah yang ada di Temanggung dan sekitarnya. Barangkali untuk Anda yang mempunyai referensi, silakan bisa memberitahukan kepada kita melalui nomor WA berikut ini. Baik, terima kasih. Barangkali ada referensi, silakan bisa dikirim ke nomor WA tadi. Dan jangan lupa untuk mengirimkan sampel rekaman suara yang bersangkutan. Akhirul kalam, syukron ala musahadatikum wa syukron ala ihtimaminkum. Astaghfiru minkum jami'an ala kulli khata'at. Ila liqa' fi yaumil ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku
Satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart.